Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang kami ambil dari buku Islam and the Plight of Modern Man atau bisa disebut Islam dan Nasib Manusia Modern. Di sini kita akan menjelaskan dari part 1 chapter 2 yang berjudul Dilema Umat Islam pada Masa Kini. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Saya perkenalkan, nama saya Aulina Siptawulan dengan NIM 245241022. Saya Hana Nabila Tunafisa dengan NIM 245241031. Saya Kayla Davina Ahmad dengan NIM 245241034. Saksikan video kami ya. Dilema umat Islam masa kini, Muslim kontemporer, bagaimana cara menemukan jati dirinya di dunia saat ini. Kita menemukan bahwa meskipun masalahnya tidak identik dengan masalah manusia barat, Muslim kontemporer juga hidup dalam situasi yang memberi banyak kesulitan yang menempatkan imannya pada ujian yang paling berat. Orang dapat menemukan dunia Islam saat ini, spektrum penuh yang berkisar dari elemen yang murni tradisional melalui mereka terjebak di antara nilai-nilai tradisional dan modernisme, hingga apa yang disebut dengan fundamentalisme, hingga ke modernis yang sangat mencolok. Meskipun demikian, masih bergerak dalam orbit Islam dan pada akhirnya ke beberapa orang yang tidak lagi menganggap bahwa diri mereka adalah milik alam semesta. Umat Islam kontemporer menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keimanan mereka di tengah dunia modern yang penuh dengan godaan dan ilusi. Kehidupan mereka berlangsung dalam ketegangan antara nilai-nilai tradisional Islam dan pengaruh kuat modernisme yang seringkali menggoyahkan pijakan spiritual dan mengarah pada ketidakseimbangan antara pusat keislaman dan pinggiran sekularisme. Dalam kondisi ini, spektrum keberagaman umat Islam pun sangat beragam. Ada yang tetap memegang teguh tradisi, ada yang terombang-ambing di antara tradisi dan modernisme, dan ada pula yang memilih jalan fundamentalisme atau modernisme yang tetap berporos pada nilai-nilai Islam. Bahkan, tidak sedikit yang telah keluar dari kerangka nilai-nilai Islam sama sekali. Ketegangan ini makin diperparah oleh benturan antara dua pandangan dunia yang saling bertolak belakang. Pandangan dunia Islam tradisional yang menekankan ketuhanan, tatanan spiritual, dan makna simbolik alam, dan pandangan dunia barat modern yang lebih menekankan pada materialisme, sekularisme, serta penolakan terhadap dimensi spiritual kehidupan. Setiap Muslim kontemporer tidaklah sama, namun meskipun demikian ketegangan antara keduanya, yaitu pandangan dunia yang sifatnya saling bertentangan, dapat diamati secara luas dari jenis dan tingkat ketegangannya. Tentu saja, mempunyai perbedaan dari satu lingkungan, bahkan dari individu satu ke individu lainnya. Di sini ada beberapa krisis. Yang pertama, krisis dalam pendidikan. Sistem pendidikan tradisional seperti maktab, madrasah, khonkah kini bersaing dengan sistem pendidikan modern yang meniru barat dan sedang mengalami krisisnya sendiri. Hal ini menciptakan kebingungan intelektual dan kultural yang mendalam bagi Muslim. Yang kedua, kehancuran seni tradisional. Seni Islam klasik seperti arsitektur, musik, puisi, pembacaan Al-Quran terancam oleh bentuk-bentuk seni modern yang dangkal dan kehilangan nilai spiritual. Kontradiksi dalam bentuk juga mencerminkan ketegangan dalam ide dan nilai. Yang ketiga ada krisis sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan umat Islam juga terpolarisasi dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi yang semakin sekuler dan menjauh dari nilai-nilai Islam. Upaya pembangunan kembali tatanan Islam pun sering bercampur dengan ideologi modernis. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa krisis Muslim kontemporer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kebebasan individu pada zaman Muslim kontemporer. Pembatasan yang diberlakukan pada kehidupan oleh syariah atau pada kaidah tradisional tidak dilihat sebagai pembatasan atas kebebasannya, tetapi sebagai bantuan yang sangat diperlukan untuk memungkinkan tercapainya kebebasan sejati atau sering disebut dengan istilah menerjemahkan. Kebebasan diambil dari Renaissance tentang kebebasan individu yang pada akhirnya mempunyai arti pemenjaraan dalam batasan sempit sifat individu seseorang. Gagasan yang sepenuhnya dari Barat ini sangat asing bagi Islam tradisional.
sehingga kata ini tidak dapat ditemukan dalam teks tradisional manapun dengan makna yang sama seperti diperolehnya dalam bahasa Arab modern. Dalam pandangan dunia Islam, kebebasan untuk berbuat jahat atau untuk terpisah dari sumber segala eksistensi hanyalah kebebasan yang semu atau satu-satunya kebebasan yang sangat sejati dan kebebasan yang memungkinkan manusia untuk mencapai kesempurnaan yang untuk mendekatkan ciri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kebingungan makna kebebasan, konsep kebebasan dalam Islam. Kebebasan melalui kesempurnaan spiritual dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat berbeda dengan kebebasan modern barat atau berbasis individualisme. Ketegangan ini mempengaruhi moralitas hubungan sosial dan keputusan harian Muslim modern. Selanjutnya, akar masalah dan harapan. Dilema muncul karena banyak Muslim yang telah kehilangan akar tradisinya tertarik oleh kekuatan Barat dan menunjukkan rasa rendah diri terhadapnya. Namun, masih ada segmen umat Muslim yang kuat berakar dalam tradisi dan melihat gejolak modern sebagai konfirmasi atas nubut Nabi tentang akhir zaman. Selanjutnya, jalan keluar, yaitu Muslim kontemporer sangat membutuhkan pesan dari pusat, yaitu untuk pemaknaan ulang nilai-nilai Islam tradisional dan bentuk yang otentik dan kontekstual untuk menyelamatkan mereka dari kekosongan spiritual dan kekacauan hidup. Sekian materi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.